Kegaduhan yang sedang dilakukan oleh Immanuel Ebenezer dengan membela tersangka teroris Munarman telah menyita perhatian dan menguras energi publik untuk hal yang sama sekali tidak perlu. Kehadiran Immanuel Ebenezer sebagai relawan Jokowi merupakan bentuk intervensi hukum yang mengabaikan perasaan korban terorisme tanah air. Andaikan seorang Immanuel Ebenezer bukan relawan Jokowi, mungkin para pendukung Jokowi tidak akan bereaksi luar biasa seperti ini. Immanuel Ebenezer saat ini terasa sudah menjadi seperti seorang pengkhianat. Karena saat seluruh anak bangsa sedang melawan paham radikal, namun justru Immanuel Ebenezer membelanya. Seharusnya pembelaan itu tidak harus dilakukan oleh relawan Jokowi, karena sudah ada pengacara yang akan melakukannya dan petugas penegak hukum pun bisa saja merekrutnya melalui jalur mereka sendiri untuk masuk dalam program deradikalisasi, sehingga semoga saja Munarman bisa mengikuti jejak Ali Imron untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tetapi bagaimana jika Munarman tidak mau tobat ideologi, tetapi kembali mendukung terorisme lagi? Semua risiko yang akan timbul nanti, rakyat juga yang akan menjadi korbannya. Andaikan yang melakukan pembelaan tersebut bukan relawan Jokowi, maka kegaduhan tidak akan terjadi. Apa untungnya jika kegaduhan seperti ini terjadi? Seharusnya seluruh pendukung Jokowi bersatu untuk mendukung pembangunan, sementara yang lainnya perang melawan sosialisasi paham radikal di medsos. Sedangkan terhadap Munarman diserahkan kepada proses hukum saja. Percaya saja bahwa Tuhan punya cara tersendiri untuk menyelamatkannya jika memang ingin menyelamatkannya, sebab Tuhan tidak terbatas. Tetapi jika tidak, maka tidak ada satu orang pun yang dapat membebaskannya dari proses hukum itu, sebab Tuhan juga adil. Jadi jangan gunakan pengaruhmu itu untuk mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Apa yang dilakukan oleh Immanuel Ebenezer sebagai relawan Jokowi saat ini dengan membela si tersangka teroris Munarman adalah sebuah bentuk manuver politik ekstrim yang sering terjadi juga dalam dunia politik di seluruh dunia. Bahkan saat ini sedang terjadi juga di tanah air. Saya berikan beberapa contoh ya. Pertama, Megawati dan PDIP akhirnya rekrut Prabowo dari Gerindra masuk dalam koalisi pemerintahan. Padahal semula mereka adalah musuh bebuyutan dalam proses Pilpres. Hal itu membuat sebagian pendukung seperti Nasdem dan Golkar sempat menjadi cemburu. Nasdem, yang kedua ya, Nasdem akhirnya mengikuti juga jejak kakak seperguruannya PDIP dengan rekrut Anies Baswedan juga dari Gerindra. Maksudnya membangun hubungan baik dengan Anies Baswedan ya. Jadi PDIP rekrut Prabowo, Nasdem rekrut Anies Baswedan. Tetapi anehnya Surya Paloh dan Nasdem yang kena hujat, sedangkan PDIP lolos dari hujatan. Selanjutnya yang ketiga, para penegak hukum juga melakukan rekrutan seperti itu, seperti terhadap Ali Imron dan masih banyak pelaku terorisme lain lagi yang berhasil membuat mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tetapi tidak sedikit yang menolak tobat ideologi sehingga tetap memusuhi negara, akhirnya mati sia-sia karena aksi-aksi terorisme. Jadi kita harus siap mental dengan dinamika politik ekstrim seperti itu. Tetapi bukan berarti bersikap diam dan pasrah saja. Terus bersuara supaya tidak ada yang memanfaatkan suara rakyat demi kepentingan pribadinya sendiri. Kemenangan Jokowi waktu lalu bukan hanya karena keberhasilan Immanuel Ebenezer sendiri saja, tetapi masih banyak relawan lainnya yang juga berjuang. Jadi jangan merasa sok paling berjasa sendiri ya. Jadi jangan memanfaatkan suara rakyat dan perjuangan relawan lainnya untuk kepentingan pribadimu saja. Menurut saya sudah saatnya Immanuel Ebenezer dipecat sebagai komisaris BUMN karena membuat kegaduhan yang tidak perlu, dan ayo gaungkan Munarman adalah tersangka teroris. Semoga hakim dapat memutuskan dengan bijaksana tanpa mengabaikan perasaan korban terorisme tanah air yang jumlahnya tidak sedikit itu. Salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.